Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zukhruf ayat yang ke-51 sampai ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat-ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan kisah tentang kesombongan Fir'aun ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seruan yang penuh dengan kesombongan, keingkaran dan juga kezaliman. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata Fir'aun itu semakin sombong dan zalim. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala hilangkan azab
ya dari mereka, dari Fir'aun dan para pengikutnya, ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka mengingkari janji mereka untuk beriman. Mereka ternyata tetap di dalam kekufurannya. Bahkan Fir'aun di ayat-ayat ini dia semakin sombong dan semakin zalim. Dia mempengaruhi para pengikutnya agar tetap kafir, mengingkari janji mereka ya untuk beriman. Ketika mereka meminta kepada Musa supaya Allah melepaskan siksaan atau azab dari mereka, melepaskan siksaan yang menimpa mereka. Dan akhirnya dilepaskan siksaan dan azab itu, namun ternyata mereka ingkar janji. Mereka tetap dengan kekufurannya, bahkan semakin sombong dan zalim. Terutama Fir'aun. Dia pengaruhi para pengikutnya agar tetap kafir. Dan ucapannya ini, ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Ucapannya ini sekaligus mengandung ancaman kepada siapa saja yang berani mengikuti Nabi Musa alaihi salam, bahwasannya mereka akan memperoleh nasib yang mengerikan, nasib yang tidak menguntungkan. Artinya akan diintimidasi oleh Fir'aun dan juga para pengikutnya. Nah, ini kesombongan yang sangat luar biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan puncak-puncak kesombongannya, Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nazi'at ayat 23-25. Di surat An-Nazi'at. An-Nazi'at ini ada di Juz Amma, surat yang ke-79. Perhatikan di ayat keberapa, Ibu? Di ayat ke-23, fahasyara fanada. Kemudian Fir'aun mengumpulkan para pembesarnya. Fanada, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seruan yang penuh dengan keingkaran dan kesombongan. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan juga siksaan di dunia. Ya, siksaannya di dunia sudah kita jelaskan. Bahkan di alam barzah nanti pun dia akan disiksa sampai nanti di kehidupan akhirat. Nah, ini kesombongan yang sangat luar biasa dari Fir'aun. Dari sinilah kita memahami bahwa Fir'aun ini sejatinya orang yang terpedaya dengan kemewahan, fasilitas dunia, terpedaya dengan harta, kedudukan dan juga kekuasaan. Nah, bukti dari kesombongan beliau, kesombongan Fir'aun terhadap kemewahan fasilitas dunia, dia sebutkan sesuatu yang menjadi kebanggaan negara Mesir. Apa itu? Pertama, kerajaannya, kerajaan Fir'aun. Taib. Kemudian yang kedua adalah hadhil anhar tajri min tahti. Ya, sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Sungai itu, ibu yang dirahmati Allah, ini termasuk sumber penghidupan bagi manusia. Ya. Sungainya bisa menjadi sumber air, kemudian bisa juga menjadi sumber wisata, bisa menghasilkan. Barakallahu fikum. Demikian pula dengan ya semua hayati
yang ada di sungai. Apakah itu ikan atau binatang-binatang yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang dibangga-banggakan oleh Fir'aun. Maka dia terpedaya dengan kemewahan fasilitas dunia, dengan harta, kedudukan dan juga kekuasaan. Maka dari sini kita mesti mewaspadai. Jangan sampai kita terpesona dengan kemilau dunia. Orang yang terpesona dan terfitnah dengan dunia, maka kisah tentang mereka itu sangat tragis sekali. Kita mengenal, barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Nah, itu rata-rata mereka terfitnah oleh dunia. Qarun terfitnah oleh harta. Fir'aun terfitnah oleh kekuasaan. Apalagi Bu? Bani Israel terfitnah oleh wanita. Namrud terfitnah oleh kerajaan, kekuasaan, dan demikian seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengingatkan kita tentang kewaspadaan terhadap dunia ini. Di antaranya beliau sampaikan di riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Demikian pula segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawalah. Demikian pula yang melakukan ketaatan kepadanya. Zikir, ketaatan, kemudian alim. Ya, seorang alim yang berilmu, au muta'allim, atau penuntut ilmu syar'i. Itu saja yang selamat dari laknat dunia. Semua dunia ini dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Kecuali 4 perkara ini. Zikir kepada Allah, taat kepada Allah, orang yang berilmu, kemudian orang yang selalu menuntut ilmu syar'i. Maka jika kita ingin selamat dari laknat dunia ini, ya setidak-tidaknya kita istiqamah ya untuk belajar ilmu syar'i. Jangan futur, jangan malas, jangan meninggalkan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Dan banyak-banyak berzikir. Majelis ilmu itu juga sudah disebut majelis zikir. Menuntut ilmu agama juga merupakan ketaatan yang sangat besar yang tentunya mengantarkan kita kepada kealiman. Ya, sehingga kita mengenal halal dan juga haram, kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, pelajaran yang ketiga. Di antara makna sombong yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Taib. Dua makna sombong ini, kedua-duanya terkumpul pada Fir'aun. Bahkan di level yang tertinggi. Tadi ya, level tertingginya dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi menolak kebenaran syariat Allah yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Itu pertama. Yang kedua, dia juga benar-benar merendahkan
manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabiullah Musa alaihi salam yang diutus kepadanya. Perhatikanlah betapa sombongnya Fir'aun menganggap dirinya lebih baik. Menganggap dirinya lebih baik. Menganggap dirinya lebih tinggi, berada di atas dari Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, ini kan kesombongan. Dosa pertama yang terjadi itu adalah sombong. Ya, kesombongan pendahulu dari Fir'aun adalah sombongnya iblis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya di surat Al-A'raf ayat 12. Ini para pendahulu orang-orang sombong, iblis laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk bersujud. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dia enggan bersujud kepada Nabi Adam. Ketika ditanya, tadi surat apa? Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, nah ini kesombongan iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Perhatikan ini kalimat ini berbahaya sekali. Kalimat ini berbahaya sekali. Orang kalau sudah merasa lebih baik, ibu yang dirahmati Allah, dalam makna yang negatif, maka inilah hakikatnya kesombongan. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Dari sisi mana? Ya, dia menyampaikan khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi versinya iblis, api lebih baik daripada tanah. Barakallahu fiik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan demikianlah orang-orang sombong setelah iblis ini, model-modelnya juga begitu. Selalu menganggap dirinya lebih baik. Nah, di sini Fir'aun menganggap dirinya itu lebih baik. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Jadi kata Fir'aun, bukankah aku lebih baik dari orang yang mahin ini? Maksudnya orang yang hina ini. Wa la yakadu yubin, yang hampir-hampir tidak bisa menjelaskan perkataannya. Baik. Nah, disinilah berkumpulnya kesombongan pada Fir'aun. Dia telah merendahkan manusia yang ditinggikan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap Nabi Musa itu hina, Nabi Musa itu rendahan, tidak memiliki kehormatan, Nabi Musa itu lemah, tidak punya pengaruh, Nabi Musa itu miskin, tidak punya harta, Nabi Musa itu tidak fasih lisannya, pelat atau cedal. Cedal, cadel, Bu. Cadel itu bahasa Sunda, cadel. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini hinaan-hinaan, bentuk perendahan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, sekalipun lisannya benar mengalami sesuatu pada masa kecilnya, namun sesungguhnya beliau itu telah memohon kepada Allah agar Allah melepaskan kesulitan lisannya supaya mereka dapat memahami perkataannya.
kita mengenal doanya Nabi Musa alaihi salam di surat Thaha, ya, di ayat 25 sampai 28. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Artinya apa di sini? Beliau walaupun memang pernah mengalami masalah di lisannya di masa kecilnya, namun beliau meminta dan berdoa kepada Allah supaya keluk lidahnya itu dihilangkan, sehingga ketika beliau menyampaikan dakwah, orang itu bisa memahami perkataannya, memahami apa yang beliau dakwahkan. Dan ternyata Allah pun memperkenankan permintaannya itu. Di dalam firman-Nya di ayat ke-36-nya masih di surat Thaha, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Ya, tidak mungkin ibu yang dirahmati Allah, ya, seorang nabi, seorang rasul, bahkan beliau termasuk ulul azmi, ya, kemudian ya beliau tidak punya kefasihan di dalam lisan, begitu ya. Ya, bagaimana kemudian dia berdakwah, begitu kan? Maka Allah perkenankan permintaannya, menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi masalah pada lisan beliau. Apa yang beliau dakwahkan sejatinya masih bisa ditangkap, masih bisa dipahami ya oleh siapapun yang mendengarkannya. Dengan demikian, semua pernyataan Fir'aun ini merupakan kedustaan, ya, dibuat-buat saja ya oleh Fir'aun. Dan demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pembenci hak itu biasanya menghalalkan segala macam cara, memanfaatkan semua celah, sekecil apapun celah itu, ya, selalu dijadikan bahan untuk melakukan serangan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejatinya Nabiullah Musa alaihi salam, beliau sangatlah anggun, mulia, berwibawa, ya, sehingga memukau pandangan orang-orang yang berakal sehat. Ya, itulah sosok Nabiullah wa rasuluhu. Beliau Abdullah wa rasuluh, hamba dan juga rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya termasuk pengikut yang banyak, ya, Nabiullah Musa alaihi salam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran terakhir, falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Kata Fir'aun, mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia mengiringkannya, bersama-sama dia untuk mengiringkannya. Nah, ini pandangan Fir'aun. Di ayat ke-53 ini Fir'aun kembali memperdaya dan mengelabui kaumnya bahwa para rasul yang sesungguhnya harus dengan penampilan yang serba mewah dan diiringi atau dikawal oleh para malaikat. Mana itu Musa? Enggak seperti itu. Ya, Fir'aun memandang penampilan lahirnya saja. Ya, tentu pandangan ini disebabkan karena kekufuran dan juga pembangkangan, keingkarannya. Dia tidak memahami rahasianya yang jauh lebih jelas dan terang benderang daripada apa yang dia lihat, seandainya dia paham dan mau memahami. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah ya pandangan orang kafir itu mesti lebih tertuju kepada penampilan zahir. Apa istilahnya, Bu? Materialis.
materialistik. Ya itulah. Ya. Materialistis. Itu maksudnya. Jadi memandang segala sesuatu itu ya pandangan materi gitu ya. Kalau jugrugannya saja madesu begitu ya. Ya akhirnya dia penilaiannya jelek gitu ya. Tidak meyakinkan ini orang, begitu kan? Pakai peci nyengsol begitu ya. Pakai sandal jepit gitu ya. Sarungnya tidak disetrika. Wah, tidak meyakinkan gitu ya. Beda kalau yang datang itu pakai jas, berdasi, perlente, necis begitu ya. Bawa kendaraan Pak Rejo begitu ya. Maka ibu yang dirahmati Allah, ya itu meyakinkan kan begitu, Bu. Dan yang seperti ini luar biasa, ya fitnah seperti ini luar biasa gitu ya. Orang selalu memandang apa yang zahir ya. Memandang yang zahir. Zahirnya keren, oh berarti hebat. Padahal ibu, dunia ini berputar ya. Dunia ini berputar. Artinya apa? Kadang di bawah, kadang di atas, kadang juga kita di tengah-tengah, kadang di pinggir. Nah, Islam memandang itu bukan hanya sekedar itunya saja, tapi juga pandangan maknawiyah. Orang itu nilai dirinya, tingkatan derajatnya bukan dinilai dari materi dunianya, tapi dinilai dari seberapa besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ini kan sudah pudar ya, penilaian seperti ini sudah hilang ya dari mata batin manusia. Ya, kebanyakan mereka pandangannya pandangan materialistis. Begitu ya. Kamu kerja apa, penghasilan berapa, gitu ya. Sudah punya rumah atau belum? Kendaraannya apa? Dan begitu, Bu ya. Barakallahu fikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan ya di dalam hadis yang sering kita dengar riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang, tidak melihat suar kalian, fisik penampilan kalian, rupa-rupa kalian, wa amwalikum, juga tidak memandang harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi dia melihat hati dan juga amal kalian. Jadi sing penting itu adalah kualitas hati kita dan juga amal soleh kita. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 3 ayat ini sudah kita bahas. Semoga berfaedah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Saya kira cukup sampai di sini, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.